Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang materi kami, yaitu Tafsir Syiah Ismailiyah Asas At-Ta'wil karya Nu'man Ibnu Hayyun. Sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita berkenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nailil Muhimmah dengan NIM 070203200067. Saya Muhammad Ikhlasul Amal Huda dengan NIM 0701030217. Saya Nur Hidayati dengan NIM 070203200071. Biografi Nu'man Ibnu Hayyun. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Muhammad Ibnu Mansur Ibnu Ahmad Ibnu Hayyun At-Tamimi Al-Maghribi, atau lebih dikenal dengan nama Nu'man Ibnu Hayyun. Tidak diketahui secara jelas data yang menyebutkan tahun kelahiran Nu'man Ibnu Hayyun. Tetapi David Stewart dalam karyanya The Disagreement of the Jurists, A Manual of Islamic Legal Theory, memperkirakan bahwa Nu'man Ibnu Hayyun lahir sekitar dekade terakhir dari abad ke-9 Masehi. Itu juga sama dengan yang disebutkan oleh Ismail Sami'i, bahwa Nu'man lahir pada tahun 293 Hijriah atau 905 Masehi. Mengenai wafatnya juga tidak diketahui jelasnya. Tetapi Amir Tamir dalam pendahuluan kitab Asas At-Ta'wil mengatakan bahwasanya beliau meninggal di Mesir pada bulan Jumada Tsaniyah tahun 363 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 973 Masehi. Nah, pendapat ini juga sama seperti yang disebutkan oleh Ad-Dhahabi dalam kitabnya Tarikh Al-Islam wa Wafiyat Al-Masohir wal Alam. Kemudian dijelaskan oleh Ad-Dhahabi bahwa pada awalnya beliau itu bermadzhab Maliki. Kemudian dengan tujuan agar memperoleh jabatan, maka beliau berpindah ke aliran Syiah yang bermula pada saat beliau membantu Muhammad Al-Mahdi atau Khalifah pertama Daulah Fatimiyah itu. Selanjutnya, Muhammad Husain dalam karyanya Teologi Kebatinan Nu'man Ibnu Hayyun dalam penafsiran Safinah dan Fulk pada kitab Asas At-Ta'wil menjelaskan bahwa beliau menghabiskan masa kecil hingga dewasanya di kota Kairawan, Maroko. Nah, maka dari itu, seperti hal umumnya para ulama, Nu'man Ibnu Hayyun pada saat remaja memperoleh ilmu-ilmu dasar keislaman dari ayahnya sendiri, yaitu Muhammad Ibnu Mansur. Jadi tidak diketahui secara pasti nama-nama guru Nu'man Ibnu Hayyun selain ayahnya. Tetapi pada saat itu beliau juga melakukan pengembaraan intelektual di beberapa masjid dan majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh para ulama di kota tersebut. Karya-karya Nu'man Ibnu Hayyun. As-Safaizi dalam karyanya Qadi An-Nu'man, The Fatimid Jurist and Author menjelaskan bahwa Nu'man Ibnu Hayyun merupakan seorang ulama yang sangat produktif. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa Nu'man Ibnu Hayyun juga mempunyai atau menghasilkan kurang lebih 44 karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan. Seperti contohnya, dalam bidang interpretasi Al-Quran terdapat karyanya yang paling monumental, yaitu Asas At-Ta'wil. Kemudian ada Da'aim Al-Islam, sebuah kitab yang berisikan hukum-hukum syariat dan penulisannya itu memakan waktu hampir 30 tahun. Nu'man Ibnu Hayyun juga memiliki beberapa karangan yang sifatnya itu munazarah atau perdebatan, seperti Ar-Risalah Al-Misriyah, Firrot Al-Asyafi'i. Dan yang terakhir ada Al-Qasidah Al-Muntakhobah, yaitu sebuah qasidah tentang ilmu-ilmu fikih. Keunggulan dan kekurangan kitab Asas At-Ta'wil karya Nu'man Ibnu Hayyun. Keunggulan yang pertama yaitu kitab yang menjadi sumber rujukan syariat utama bagi sebagian aliran Syiah Ismailiyah. Nah, karena Nu'man Ibnu Hayyun ini seorang hakim jaksa agung, maka pendapat-pendapatnya juga dijadikan sebagai pondasi atau dasaran syariat. Nah, waktu itu ketika aliran Syiah Ismailiyah sudah berkembang.
Kemudian yang kedua, menerangkan makna batin dari Al-Quran. Sesuai dengan namanya itu asasut takwil, maka dalam menafsirkan Al-Quran, Nu'man ibnu Hayyun ini menggunakan cara mentakwilkan Al-Quran atau mencari makna-makna batin dari sebuah Al-Quran, yang pastinya ini akan menambahkan khazanah keilmuan, terutama dalam bidang tafsir, untuk bisa dikaji dan juga diteliti lebih banyak. Dan menjelaskan tentang Qissatul Anbiya. Dalam kitab Asasut Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun ini menjelaskan ajaran-ajaran syariat-syariat dari para nabi terdahulu, sehingga mampu dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran bagi umat setelahnya. Tetapi dalam kitab Asasut Ta'wil juga tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan pertama itu cenderung fanatik terhadap doktrin Syiah. Karena memang Nu'man ibnu Hayyun ini yang berlatar belakang aliran teologi Syiah Ismailiyah, maka beliau juga menorehkan pemikiran-pemikiran kalamnya, pemikiran teologisnya terhadap kitab Asasut Ta'wil ini, sehingga kitab ini tidak bersifat netral. Dan juga mungkin bagi sebagian orang yang tidak beraliran sama dengan mufassir ini, maka akan tidak sepemikiran atau bahkan bisa bertentangan dengan kitab Asasut Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun ini. Kemudian kekurangan kedua itu adanya sebuah pentakwilan yang hanya didasarkan pada akal saja. Dalam mentakwilkan Al-Quran, tidak sembarangan orang atau hanya orang khawas, orang khusus yang mampu mentakwilkan Al-Quran dari sisi batinnya. Maka juga perlu metode-metode atau sebuah syarat tertentu. Nah, tetapi Nu'man ibnu Hayyun ini terkadang hanya didasarkan pada akalnya saja. Tentu saja ini juga ada faktor individu atau untuk mengagungkan, untuk mengangkat derajat aliran Syiah Ismailiyah yang bahkan bisa bertentangan dengan syariat Islam. Sumber, metode, dan corak tafsir Asasut Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun. Sumber penafsiran. Dalam menafsirkan kitab Asasut Ta'wil, Nu'man ibnu Hayyun menggunakan dua sumber, yaitu Ra'yul Aqli dan juga hadis. Jadi bisa dikatakan bahwa kitab Asasut Ta'wil ini sumbernya itu bil ma'thur, karena juga terdapat riwayat di dalamnya, terdapat hadis di dalamnya, maka dikatakan bil ma'thur. Dan juga bisa dikatakan sebagai bil ra'yi. Karena apa? Karena pemikiran dari Nu'man ibnu Hayyun juga tercantumkan di situ. Bahkan pemikiran dari segi makna batin dari Al-Quran yang didasarkan dengan ra'yul aqli atau pemikiran asli akal dari Nu'man ibnu Hayyun dituliskan dalam kitab tersebut. Dan metode tafsir Asasut Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun ini menggunakan tahlili dan maudhu'i. Kenapa dinamakan tahlili? Karena dalam menafsirkan Al-Quran, Nu'man ibnu Hayyun ini menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan secara terperinci dari ayat tersebut. Dan dikatakan maudhu'i karena dalam menuliskan tafsir ini, Nu'man mengkategorikan beberapa topik-topik tertentu. Ada 6 fasal, dan setiap fasalnya itu membahas tentang sebuah kisah dari beberapa nabi dan ajaran, sehingga dibagi menjadi beberapa topik. Setiap topik membahas topik tertentu, setiap fase membahas topik tertentu. Maka dikatakan sebagai metode maudhu'i. Kemudian corak dari tafsir ini yaitu tafsir i'tiqadi dan juga tafsir sufi. Tafsir i'tiqadi sudah pasti, karena dalam menafsirkan Al-Quran sudah saya katakan tadi bahwa Nu'man ibnu Hayyun juga memberikan pemikiran-pemikiran atau menorehkan pemahaman teologisnya pada tafsir ini. Maka dikatakan sebagai tafsir i'tiqadi atau tafsir madhabi. Dan juga tafsir sufi. Karena apa? Karena Nu'man ibnu Hayyun ini menjelaskan, menerangkan makna Al-Quran bukan dari zahirnya, tapi dari segi batinnya. Tentu saja dengan isyarat-isyarat dan juga tidak meninggalkan makna zahir dari Al-Quran tersebut. Sistematika penulisan kitab Asasut Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun. Dalam menyusun kitabnya yang berjumlah 416 halaman itu, Nu'man ibnu Hayyun tidak dengan tartib nuzuli dan juga tidak dengan tartib mushafi. Jadi dalam penulisannya, Nu'man ibnu Hayyun tidak menggunakan sesuai dengan urutan asbabun nuzul atau turunnya sebuah ayat, dan juga tidak dengan menggunakan tartib mushafi atau tidak sesuai dengan urutan ayat-ayat surat-surat yang ada dalam mushaf Al-Quran. Namun lebih menggunakan tartib al-sabaiyah dengan membagi menjadi 6 fasal. Sabaiyah ini apa? Sabaiyah merupakan pemikiran sebuah teologi yang mempercayai, yang menganut 7 syariat, 7 ajaran syariat sabaiyah. Yang pertama yaitu syariat Nabi Adam,
kedua syariat Nabi Nuh, yang ketiga syariat Nabi Ibrahim, keempat syariat Nabi Musa, kelima syariat Nabi Isa, keenam syariat Nabi Muhammad, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu syariat Imam Mahdi. Nah, dalam kitab ini dibagi menjadi 6 fasal. Fasal yang pertama mulai dari halaman 33 sampai 75 ya, membahas tentang jumlah natik. Nah, natik ini juru dakwah, dikatakan sebagai natik atau jamaknya nutaqo. Dan maksud dari natik tersebut, berarti jumlah dan pengertian atau definisi natik tersebut. Kemudian menjelaskan kisah natik pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan sedikit penjelasan mengenai Nabi Idris. Nah, dalam fasal ini membahas tentang apa itu natik, jumlah natik, dan juga natik pertama itu Nabi Adam. Nah, kisah-kisah Nabi Adam mulai dari terciptanya Nabi Adam dari tanah liat, kemudian diciptakannya Hawa bagi Nabi Adam, bahkan ketika Nabi Adam melaksanakan atau melakukan dosa. Nah, fasal yang kedua mulai dari halaman 76 sampai 106 membahas natik yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan sedikit pembahasan Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihissalam. Nah, pada fasal yang kedua ini membahas tentang kisah Nabi Nuh yang dimana terdapat peristiwa besar yaitu ketika terjadi banjir besar. Kemudian fasal yang ketiga mulai dari halaman 107 sampai 178 pembahasan natik ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disempurnakan dengan kisah keturunannya yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub. Nah, ketika fasal yang ketiga ini membahas tentang natik atau ajaran-ajaran dari natik yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga diteruskan dengan kisah-kisah para keturunannya yang juga sama-sama menjadi para rasul seperti kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ishak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, fasal yang keempat yaitu mulai dari halaman 179 sampai 298. Ini membahas tentang kemunculan natik yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diiringi beberapa kisah lain seperti Nabi Harun, kisah Tolut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, kisah Imron, Nabi Zakaria, dan juga Nabi Yahya. Ini banyak mencakup kisah-kisah dari fasal keempat ini, terutama membahas tentang natik yang keempat yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi ke kota Madian, kemudian melawan Fir'aun, kemudian dibantu oleh Nabi Harun, dan seterusnya. Fasal yang kelima membahas Nabi Isa sebagai natik yang kelima. Nah, ini dalam fasal yang kelima membahas Nabi Isa sebagai natik yang kelima, dan juga kisah-kisah kehidupan Nabi Isa mulai dari lahirnya Nabi Isa tanpa memiliki bapak, yang dilahirkan dari ibu yang suci yaitu Siti Maryam, kemudian sampai melawan rezim pada waktu itu. Dan yang terakhir yaitu fasal yang ke-6 mulai dari halaman 315 sampai 368, yaitu membahas natik yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari kisah-kisah Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai meninggalnya. Kemudian juga penjelasan kedudukan Sayyidina Ali di sisi Nabi, sisi beliau. Kemudian juga membahas tentang Sayyidina Ali, karena pada hakikatnya sekte Syiah ini memang mengunggulkan Ahlul Bait atau keturunan Nabi, ya, terutama dari keluarga Sayyidina Ali. Kemudian juga dalam catatan kaki disebutkan juga sejarah para imam Ismailiyah sampai khalifah terakhir dinasti Fatimiyah di Mesir yaitu Al-Mustansir Billah. Itu untuk fasal yang ke-6, fasal yang terakhir. Itulah kepenulisan sistematika kepenulisan kitab Asas Ta'wil karya Nu'man ibnu Hayyun. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai contoh penafsiran di dalam kitab Asas Ta'wil. Namun sebelum itu, di sini saya akan menyinggung kembali sedikit mengenai karakteristik dari kitab-kitab tafsir dari golongan Syiah Ismailiyah. Jadi Abdullah Said itu menyebut bahwa salah satu karakteristik penafsiran kelompok Syiah Ismailiyah ini adalah banyaknya pengaruh ajaran teologis mereka dalam proses menafsirkan Al-Quran. Bahkan Muhammad Ibn Listarhuni dalam Tafsir wal Mufassirun fi Gharib al-Afrikiyah itu menyampaikan bahwa kelompok Syiah Ismailiyah ini ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka menakwilkan ayat-ayat itu berdasarkan dengan hawa nafsu mereka, seperti itu. Jadi dalam tradisi interpretasi Al-Quran aliran Syiah Ismailiyah, istilah takwil itu lebih populer dan banyak digunakan ketimbang istilah tafsir. Namun istilah takwil ini berbeda dengan istilah takwil pada umumnya. Jadi istilah takwil menurut golongan Syiah Ismailiyah itu hanya terbatas pada pandangan kelompok mereka sendiri, sebagaimana disampaikan Arif Tamir selaku muhaqqiq kitab tafsir Asas Ta'wil. Beliau menyebut at-ta'wil huwa batinul makna au
ramzuhu aw jawharuhu wa huwa haqiqatun mustatirratun wara'i lafzatin la tadullu 'alaiha wa ma sumayyat ta'wilu indal ismailiyah maqsurun ala a'immatihim duna ghairihim. Jadi pada intinya takwil merupakan hakikat terdalam, isyarat ataupun esensi dari suatu makna. Hal tersebut merupakan sebuah hakikat yang tersembunyi di belakang sebuah teks yang tidak dapat diketahui secara literal. Adapun yang dinamakan takwil dalam konsep Syiah Ismailiyah itu hanya terbatas menurut pandangan imam mereka dan mengabaikan pendapat selain kelompok mereka. Selain itu, Arif Tamir juga menyebut bahwa kegiatan pentakwilan ayat Al-Quran tersebut sudah menjadi sebuah kekhususan yang diberikan kepada para imam Syiah Ismailiyah, sebagaimana kutipan berikut. Sesungguhnya, takwil merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang dikhususkan bagi para imam penganut Syiah Ismailiyah dan mereka itu disebut sebagai aliran batiniyah. Mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemegang wahyu Al-Quran atau Shahibut Tanzil, sebagaimana pendapat kami, dan mereka menjadikan Ali sebagai pemegang otoritas takwil atau Shahibut Takwil, yakni sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad beserta lafaz dan makna zahirnya bagi umumnya manusia. Adapun rahasia-rahasia Al-Quran yang bersifat takwiliyah al-batiniyah, hal tersebut hanya dikhususkan bagi Ali dan para imam setelahnya. Baik, kemudian kepada contoh penafsirannya di sini di Quran surah Hud ayat ke-38 yang artinya, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Di dalam menjelaskan ayat tersebut, Nu'man bin Hayyun menguraikan berbagai komponen dari kapal. Menurutnya, komponen dasar pembentuk kapal ada 4, yaitu kayu dan besi sebagai bahan pokok. Keduanya ini menjadi perumpamaan utama, sebagaimana akal dan jiwa sebagai komponen ketiga dan keempat. Dua komponen terakhir ini juga bisa diumpamakan sebagai al-qalam wa al-law serta as-sabiq wa at-tail. Dalam konsep Syiah Ismailiyah, dua komponen terakhir tersebut disebut sebagai an-natiq wal imam. Kapal juga dapat melaju di atas permukaan air dan berlabuh dengan adanya 7 komponen, yakni 2 orang yang menjadi kendali, tiang-tiang penopang yang berada di tengah kapal, balok di ujung kapal, layar kapal yang ketika tertiup angin, tali dengan sebutan haujal yang menjadi pegangan ketika berlabuh, dan terakhir tali kapal. Setelah menjelaskan hal tersebut, Nu'man bin Hayyun kemudian mengumpamakan 7 komponen tersebut sebagai 7 natik dan 7 imam, sebagaimana dalam kutipan berikut. Wa hadhihi sab'atu hiya amthalus sab'atin mutaqa was sab'atil a'immati baina kulla naltikin wa naltikin wa kadzalika laha 12 lawhan minal khashabi wa hum mathalul lawahikil ithna asyara. Ketujuh komponen ini sama seperti jumlah natik dan 7 imam yang menjadi pemisah antara satu natik dengan natik yang lainnya. Begitu juga kapal memiliki 12 komponen yang terbuat dari kayu yang menjadi ilustrasi dari 12 lahik. Nah, dalam hal ini Muhammad Hussein dalam Teologi Kebatinan, Nu'man bin Hayyun dalam penafsiran Safinah dan Fulk pada kitab Asasut Ta'wil, Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahik dalam konsep Syiah Ismailiyah adalah orang yang berfungsi sebagai pendakwah yang bertanggung jawab atas urusan semua jazirah. Dan tidak hanya itu, dalam banyak tempat Nu'man bin Hayyun ini juga senantiasa memasukkan infiltrasi atau ad-dakhil konsep imamah dalam menjelaskan suatu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya saja dalam menginterpretasikan Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 56. Maksud saya Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79, ia menakwilkan bahwa yang dimaksud dalam term al-mutahharun itu adalah orang-orang suci berupa para imam Syiah yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Dari pemaparan atau dari contoh penafsiran tersebut, kita semua bisa melihat bahwa memang Nu'man bin Hayyun ini sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep teologis dalam memahami sebuah ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.